Selamat pagi semuanya, Shalom Aleichem. Ya, kalau saya bilang Shalom Aleichem, saudara menjawabnya Aleichem, Shalom. Kenapa? Karena kalau saya ngomong Shalom itu cuma kepada Pak Gun, kepada Pak Daniel, kepada Pak Arton, hanya personal. Tetapi kalau saya Shalom Aleichem dalam pertemuan besar, maka Shalom saya itu untuk setiap yang hadir di ruangan ini. Lalu Anda menjawabnya bukan Shalom, tapi Aleichem, Shalom. Shalom juga Pak Filipus begitu. Shalom Aleichem. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Opa, Papa saya saudara ya. Jangan iri loh, dia Papa saya saudara itu. Sejak beberapa 9 tahun yang lalu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang worship series. Jadi sepanjang minggu ini saya akan menyampaikan 3 kali seri daripada penyembahan dari 10 seri buku saya saudara ya. Jadi saya sedang menulis tentang penyembahan. Saya nggak ngerti saudara, hampir 7 bulan terakhir saya itu gampang nangis saudara ya. Gampang nangis. Tadi pagi sebelum saya bangun jam 3 saudara ya. Lalu saya merevisi beberapa sharing saya di tempat ini. Karena tidak semua outline khotbah itu cocok untuk setiap tempat. Jadi mesti didoakan lagi mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Karena itu kebutuhan jemaat. Saya bukan pendeta yang sing penting khotbah mulai oleh PK. Bukan begitu saudara. Saya disambut saja sudah bersyukur. Enggak dikasih PK, enggak apa-apa saudara. Yang penting saya ketemu dengan keluarga saya kedua di Semarang. Petra Community Church. Nah, ketika pagi tadi jam 5.30, tiba-tiba hati saya nangis. Bukan untuk jemaat PCC, tapi tiba-tiba saya nangis. Lalu kemudian Tuhan bilang, buka WA. Saya buka WA, rupanya jam 4 ada yang menyapa saya. Lalu, karena dia bilang, Pak Filipus, bisa punya waktu. Saya kenal orang ini, lalu saya telepon. Di ujung telepon dia menyampaikan sebuah visi besar tentang pekerjaan Tuhan yang ditaruh dalam hidupnya. Kami nangis bareng-bareng. Lalu saya persiapan untuk ada di ruangan ini. Baik, saya berikan seri yang pertama pagi ini. Anda bisa ikut nanti jam kedua, seri kedua. Dan seri ketiga penutupan, The Power of Worship. Nah, hari ini saya akan menyampaikan penyembahan adalah respon. Sama-sama katakan, penyembahan adalah, saya belum mendengar suara saudara, penyembahan adalah respon. Anda tahu bahwa penyembahan itu sebenarnya respon. Lagu yang tadi kita naikkan itu sangat luar biasa. Lagu yang ditulis oleh Pak Williar Kauntu kalau tidak salah. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran saudara tentang Tuhan. Apakah engkau cuma datang sama Tuhan, Tuhan berkati hidupku, berkati tokoku Tuhan, berkati keluargaku, berkati bisnisku yang hamba-hamba Tuhan, berkati pelayananku. Apa itu yang Tuhan inginkan? Saya mau katakan, Tuhan sudah memberkati hidup kita. Loh, aminnya lemes. Apa tokomu sepi? Saudara, Tuhan sudah memberkati kita loh. Amin. Bukan karena toko rame. Bukan cuma saham naik. Bukan cuma bisnis kita diberkati. Kita hari ini bernafas itu diberkati Tuhan. Amin. Cuma kita nggak lihat uangnya. Coba kalau Anda pergi ke rumah sakit, lalu ke ruang ICU, yang paling parah kamu cari di sana, lalu masuk ruang ICU yang VVIP, atau ruang perawatan yang VVIP, Anda tanya berapa biayanya, berapa oksigen yang harus dibayar, berapa pakai alat-alat yang pacu jantung itu, coba Anda tanya. Lalu bandingkan dirimu yang sehat.
Inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu kalau kita sehat, dengar. Dulu di Rumah Sakit Undaan Surabaya, itu kan tuh bangunan lama ya. Jadi ada satu tulisan yang dibuat dari semen begitu, seperti relief begitu. Tulisannya begini, orang yang sehat adalah orang yang kaya adalah orang yang sehat. Itu dulu waktu saya masih remaja pergi ke sana. Beberapa tahun terakhir saya pergi ke rumah sakit itu dan saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya nggak temukan tulisan itu. Rupanya banyak orang kaya tersinggung, saudara itu ya. Orang yang sehat adalah orang yang kaya. Loh, ada amin? Yakin? Orang sehat itu orang yang kaya. Coba ngomong sama sebelahnya, kamu itu kaya loh. Ya kamu ngomong, kamu itu kaya, cuma nggak kelihatan. Sehat itu kaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Baik, haleluya. Waktu saya nggak banyak saudara, cuma 30 menit. Ya saya pengen waktu itu saya masukkan di minyak tanah supaya dia bisa molor saudara ya. Nah pembukaannya adalah begini, bayangkan Anda ada di sebuah konser. Siapa yang nonton konser? Anak-anak Gen Z itu senengannya nonton konser, termasuk anak saya. Anak saya Tirsa itu, anak saya Joshua Tirsa, Gary Joshua Tirsa itu paling demen nonton konser. Mau konser rohani, konser penyanyi Indonesia, wah pasti itu. Seneng karena ya itulah anak muda saudara. Tapi kalau kita yang tua-tua enggak seneng nonton konser saudara itu. Nah anak saya nonton konser, lalu saya tanya, Kak nonton konser di mana? Konsernya siapa hari ini? Deket loh Pak, deket rumah. Rumah saya deket dengan kompleks Marinir dan itu lapangannya gede seringkali dibikin konser. Aku datang, memangnya penyanyi top tuh. Wah enak Pak, Tulus Pak. Bayar berapa? Sekian. Oh berarti gak tulus. Ya toh. Kalau tulus itu gak bayar saudara itu ya. Ya toh saya bilang, panas-panas kayak gini jam 3. Iya Pak, kalau enggak kita gak dapat tempat. Anda bayangkan Anda datang di sebuah konser dan itu adalah artis, pemusik, penyanyinya adalah yang kamu sangat fans. Sampai ada fotonya di rumahmu, dipajang di HP-mu, begitu. Lalu ketika lampu dipadamkan di konser itu saudara, dan mulai instrumen atau intro musiknya itu mulai muncul, jedup, 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 begitu. Lampu mulai nyala, kemudian suara penyanyinya mulai ngomong, selamat siang, selamat pagi, wow, semuanya, wow, orangnya belum keluar, tapi Anda sudah histeris, wow. Ada yang lompat-lompat, kemudian ketika sorot lampunya flash note, tiba-tiba artisnya muncul di sana. Anda langsung wow, ekspresinya begitu luar biasa, bener nggak? Loh, saya salah khotbah mungkin ya. Ekspresinya pasti wow, sama ya Pak Arton ya. Kalau kita bawa anak-anak muda ya nonton konser rohani, wow. Cuman saya udah tua, kalau saya muda pasti digandrungi juga sama anak-anak muda saudara. Wah histeris semuanya. Ketika musiknya mulai masuk, kaki kita mulai begini. Kita mulai bergoyang-goyang tanpa rasa malu. Tapi dengar, itu adalah respon alami terhadap sesuatu yang menggerakkan hati kita. Bagaimana dengan penyembahan? Tulisan saya nabrak ya? Enggak. Penyembahan itu saudara tidak sedang menonton. Dalam ibadah pujian penyembahan, Anda enggak sedang menonton, Anda enggak sedang menikmati. Tetapi Anda adalah penyembah. Katakan penyembah. Dan satu-satunya pribadi yang layak disembah, yang layak menerima penyembahan kita adalah Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, yang memberkati saudara itu siapa? Tuhan yang kamu sembah. Oh, kalau aku ke gereja sana itu loh, itu ada pendetanya ganteng sekarang, viral, ya toh, followernya 1 juta. Wah, kalau saya ke situ pasti saya diberkati. Hei, yang memberkati bukan pendeta. Yang memberkati Tuhan yang memberi hidup yang kamu sembah pagi hari ini. Amin. Saya sangat percaya, yang memberkati bukan Filipus. Yang memberkati bukan gereja. Tetapi di mana Anda digembalakan,
lalu Anda mengerti pengajaran di situ tentang Tuhan, dan kamu menyembah dengan benar, Tuhan sangat suka dengan itu. Amin, saudara. Itu sebabnya penyembahan sejati, hari ini kita belajar penyembahan sejati adalah respon daripada hati yang diubahkan. Kalau engkau hatimu diubahkan sama Tuhan dan engkau tahu bahwa engkau diubahkan sama Tuhan, dari mana kita bisa tahu? Kita biasanya berkata, aku memberikan roh yang baru, aku memberikan hati yang baru, dan aku menjauhkan daripadamu hati yang pemberontak atau tidak taat. Jadi penyembahan itu sebuah respon dari hati yang diubahkan, dan dia sadar mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar sekarang, kita expose Roma pasal 12. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya. Kita akan belajar sama-sama. Pelajaran kita pagi ini adalah Roma pasal 12 ayat 1 sampai kedua. Nanti siang saya akan mengajar tentang Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Dan nanti sore saya akan mengajar tentang Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 26. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Saya tidak khotbah yang sama, saya tidak nyanyi lagu yang sama. Saya sedang membagikan karya dan apa yang Tuhan ingin kita mengerti sama-sama. Kita lihat ayat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa, saudara? Ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 2 yang seringkali diambil, dipotong, lalu dibuat penekanan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi, transformasi, metamorfosis daripada akal budi kita ini. Sehingga apa yang terjadi? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Anda tahu Paulus menekankan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini supaya kamu mengerti bahwa kalau kamu menyembah Tuhan itu karena respon yang harus kamu berikan kepada Dia. Kenapa? Karena pasal 1 sampai pasal 11 saya nggak punya kesempatan untuk menerangkan. Nanti Anda tanya kepada Pak Gun, Bapak Gembala, bahwa pasal 1 sampai pasal 11 Paulus itu sedang menceritakan tentang Yesus, tentang apa yang dibuat Yesus, apa yang terjadi dengan orang percaya. Makanya di ayat pertama dari pasal 12, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Penyembahan adalah sebuah respon. Penyembahan bukan usaha untuk mendapatkan kasih Allah. Anda nggak menyembah supaya diberkati. Anda nggak menyembah supaya dapatkan kasih lebih, tapi kamu menyembah karena kamu sudah dikasihi Tuhan lebih. Yang mengerti katakan amin. Sorry, saya nggak marah-marah. Memang ini gaya khotbah saya, saudara. Anda mesti ngerti. Jangan datang menyembah supaya Tuhan berkati tokoku. Hei, Tuhan sudah menyelamatkanmu. Tuhan sudah memulihkan keadaanmu. Dia berkata di atas salib, it is apa? Finish. Sudah selesai. Apa yang selesai? Semuanya. Allah telah melintasi segala langit. Dia sudah menggenapkan seluruh janji untuk hidup saudara dan saya. Amin. Jangan lagi mereka yang percaya kepada Yesus merasa hidupnya terkutuk. Saya masih ketemu dengan orang-orang kayak begini. Pak, kayaknya toko saya sepi karena ada orang yang mengutuki saya. Saya langsung bilang begini, siapa yang berani mengutuki anak-anak Tuhan? Siapa yang berani menghambat berkatnya anak Tuhan? Hei, dengar, Tuhan sekali Dia menyelamatkan, sempurna Dia lakukan buat kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tokomu sepi itu bukan karena orang lain yang buat. Coba cek. Kamu mungkin dengan istrimu sering gegeran. Halo. Kamu dengan mertuamu, kamu dengan menantumu, kamu dengan teman komselmu. Sering iri, jealous. Bahkan kalau kamu ketemu dengan yang lain, kamu gibah.
Halo, Tuhan sudah sempurna demi kemurahan Allah. Saya suka ini. Jadi penyembahan bukan supaya kita diberkati, karena kamu sudah menerima berkat. Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan seorang yang diselamatkan dari kecelakaan besar. Ia sadar bahwa nyawanya tidak diselamatkan karena usahanya. Melainkan karena ada seseorang yang telah menolong dia. Lalu orang ini yang telah ditolong dalam kecelakaan besar karena orang yang menyelamatkan dia. Dia hidup dengan pengucapan syukur. Demikian pula penyembahan. Bukan kewajiban. Menyembah itu bukan kewajiban. Tapi menyembah lahir dari kesadaran akan anugerah. Amin. Sama-sama dibaca 2, 3. Penyembahan lahir dari kesadaran akan anugerah. Bukan dari, saya tadi lompat-lompat di situ bukan supaya begini, oh iya Pak Filipus mau khotbah dia lompat-lompat. Saya lompat-lompat. Saya di gereja ibadah saya enggak selalu melihat begini, oh WL-nya junior. Alah, WL-nya kalah sama saya, masih bagusan saya. Saya 27 tahun jadi WL, enggak begitu. Alah, pemain musiknya kayak begini. Kurang bagus yang gereja sana loh. Hei, penyembahan lahir dari anugerah, bukan dari kewajiban. Siapapun yang mimpin, siapapun yang bermain musik. Saya ngomong clear tadi sama Opa Gunawan. Pemain keyboardnya kok aku baru tahu ya. Lalu kenapa Pak Filipus? Waktu dia pegang tuts, hati saya ini bergetar, saudara. Lalu Pak Gun bilang, dia adalah mahasiswa. Gun, kamu dosen juga ya? Ngajar ya? Tepuk tangan buat teman-teman ini. Anda punya pemain musik yang terbaik di hati Tuhan. Serius. Mungkin bagi sebagian orang gak bisa. Saya ini bisa merasakan, saudara. Saya gembala. 18 tahun saya jadi gembala. Gak mudah prosesnya. Tapi kalau hari ini jemaat sudah mencapai 1000, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kami barusan kehilangan jemaat luar biasa loh, 4 tahun saudara. Opa Gunawan tahu, tapi Tuhan kembalikan 1000 jemaat, mereka cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita nyanyi ya. Kunci F, coba kunci F. Terpujilah Tuhan Yesus, sama-sama. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, sama-sama ku sujud. Ayo angkat lebih baik lagi, katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan. Amin. Katakan dari dalam lubuk hatimu. Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Penyembahan lahir dari sadar akan anugerah Tuhan. Amin. Yang kedua kita lihat
eksposisi dari kitab Roma pasal 2 pasal persembahkan tubuhmu. Ini adalah istilah yang dipakai dalam perjanjian lama tentang ibadah korban. Tetapi Tuhan gak butuh sapi, domba, wedus lagi saudara. Ya, tetapi Tuhan meminta hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Apa persembahan yang hidup? Tubuhmu itu apa? Seluruh hidupmu. Pikiranmu, tenagamu, waktumu, uangmu, dan keputusan-keputusanmu. Ini yang disebut dengan Sema Israel. Anda tahu Sema Israel? Kata ini sudah hilang dari gereja Tuhan. Orang semuanya karena media sosial semanya kepada pendeta. Hei, Sema Israel itu apa? Ini aku, ikuti kata-kataku. Itu Yesus, itu Tuhan. 2 kali kata Sema itu diucapkan. Dan kata Sema itu punya arti begini. Tuhan ngomong begini loh. Ikuti aku dan ikuti petunjukku. Ada banyak lagunya kan? Firman itu membawa kemenangan, firman itu membawa pemulihan. Itu Sema Israel. Apa sih Sema Israel? 2 hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, jiwamu, akal budimu. Dan yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Itu Sema Israel. Ini sudah hilang. Sudah hilang. Dan ketika kamu Sema Israel, ngeri saudara. Awal tahun, saya belum khotbah di tempat ini kan. Rame itu, mendekati akhir tahun. Potongan khotbah-khotbah. Ya enggak tahu itu khotbah atau apalah. Saya bukan iri, saya enggak viral loh. Hei, enggak butuh viral. Yang penting Tuhan kenal kamu, selesai. Jangan dikira kalau enggak viral enggak diberkati. Kalau saya mau cerita semuanya, saya akan viral saudara. Bayangkan gereja punya pintu seharga 200 juta. Pintu. Gereja BMC Sumerelut pintunya 200 juta. Dari seseorang bukan jemaat kami. Tuhan berkati dengan cara indah. Tebelnya pintu segini saudara. Tingginya 3 meter. Itu 1 daun. Lebarnya 160. Engselnya di tengah. Berat sekali saudara. Handle-nya saja itu 9 juta harganya. Tuhan itu berkati kita dengan luar biasa. Tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Sema saja sama Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu. Anda harus persembahkan tubuh itu sema seluruh hidup kita. Tadi saya bilang kepada tim PAW di belakang. Kalau kamu mimpin pujian, jangan takut salah. Ada kan pemimpin pujian, pemusik itu takut salah begitu. Sampai malah salah kabeh saudara itu. Pujian kita salah ketika apa? Seseorang tidak kenal siapa yang disembah. Itu baru salah di mata Tuhan. Kalau masalah suara enggak pitch, suara enggak tone, atau gayanya salah, teksnya salah. Tuhan bisa maklumi. Asal dia nyanyi untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Selesai. Tuhan kita itu enggak seperti gembala-gembala yang sekarang yang perfect itu saudara ya. Jadi yang kedua adalah persembahkan tubuhmu. Seorang bisa nyanyi dengan indah dalam ibadah. Tetapi hidupnya kompromi, penuh dengan kompromi itu bukan penyembah sejati. Tapi ada seorang ibu rumah tangga yang merawat anaknya dengan penuh kasih, sabar. Dan dia seorang karyawan yang bekerja dengan integritas, melawan korupsi, anti korupsi, tidak pernah melawan pimpinan. Dengar, itu adalah penyembah. Jadi penyembah itu siapa? Dalam seluruh kehidupan kita, kita sema kepada Tuhan. Akal kita, uang kita, kekayaan kita, kita bawa kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu penyembahan. Penyembahan sejati terjadi bukan hanya di gereja. Tetapi di mana saudara? Dapur,
kantor, jalan raya, dan media sosial. Itu penyembahan kita di sana. Jangan kita cuma di gereja suara kita bagus, tapi di rumah suara kita juga melengking marah-marah, saudara. Saya bersyukur punya istri yang selalu membentuk hidup saya. Saya temperamen, saudara, sanguin kolerik. Pernah satu kali, ini udah lama banget ya, jangan diviralkan saudara itu. Jalan macet, sementara itu jalan memang dua arah tapi ada pembatasnya. Jadi kita nggak bisa keluar dari pembatas itu, pembatasnya cor-coran saudara. Macet, sudah lebih dari 15 menit, saya pun juga terlambat pelayanan saudara. Di belakang saya ngebel, gak ada yang ngebel, cuman dia tok yang ngebel. Saya turun, saya terganggu saudara. Pak, enggak lihat macet sudah 15 menit. Apa urusanmu? Dia keluar nantang begitu. Apa urusanmu? Loh, urusan saya kena belmu Pak. Bising, suka-suka saya. Saya bilang begini, Pak enggak usah rame. Bapak ringkesi semuanya, nomor rekeningnya saya minta. Saya beli mobilmu hari ini, pulang jalan kaki. Dia kaget. Anda siapa? Anda nggak usah tanya. Keluarkan semua barangmu, kamu jalan kaki, minta nomor rekeningmu. Saya transfer sekarang. Mobil ini biar di sini, enggak apa-apa. Kamu pulang. Itu kerasnya saya, saudara. Tapi istri saya membentuk, Pak, jangan Pak. Siapa tahu di luar tuh jemaat, ntar kamu juga viral nanti ya toh. Sekarang saudara kalau ada yang ngebel, puji Tuhan, irama musik. Puji Tuhan. Jadi saudara, penyembahan itu di mana? Penyembahan terjadi itu di seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, eksposisi yang kedua, yang ketiga adalah ibadah yang sejati. Demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati. Kata ibadah, bahasa aslinya adalah latria logike, yang artinya ibadah yang logis, ibadah yang penuh dengan pengertian tentang Allah. Jadi bukan ibadah yang sembarangan, saudara. Ibadah yang dipersiapkan, bukan hanya semata emosi, tetapi sadar bahwa ibadahmu disertai dengan pengenalan akan Allah. Itu yang paling penting. Kamu nyanyi, kamu nyembah bukan supaya orang lain mendengar suaramu bagus. Kamu mimpin pujian, kamu bermain musik, kamu melayani Tuhan. Bukan supaya dapat pujian daripada orang lain. Tapi kejarlah Tuhan yang memuji setiap penyembahanmu. Karena itu bagian daripada ekspresi kasih Allah yang sudah kamu terima. Saya pernah katakan di tempat ini, jangan mengasihi Tuhan dengan kasihmu. Jangan mengasihi Tuhan dengan kasihnya manusia. Tapi kasihi Tuhan dengan kasihnya Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Jangan mengasihi pasanganmu dengan kasih manusia. Kasihlah pasanganmu dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kasihilah musuhmu jangan dengan kasih manusia. Tapi kasihilah musuhmu dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Makanya kamu akan bisa mendoakan musuhmu, memberkati musuhmu, dan mengampuni musuhmu. Yang mengerti kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita belajar sesuatu, itulah ibadah. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang dituntut Tuhan dari hidup kita? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Ibadah sejati bukan pertunjukan, tapi ibadah sejati adalah kehidupan dalam ketaatan. Sama-sama katakan 2, 3. Ibadah sejati bukan pertunjukan, tetapi kehidupan dalam ketaatan. Amin, saudara. Taat. Kamu jadi istri yang taat. Takut akan Tuhan. Itu penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan musik. Penyembahan itu bukan lagu. Penyembahan adalah seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting
dari penyembahan adalah respon kita, adalah berubahlah dalam pembaharuan budi. Surat Paulus tadi mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Mind. Kenapa hidup kita nggak diberkati? Karena mind kita nggak berubah. Orang kejarnya perubahan roh. Roh sudah dirubah sama Tuhan. Dan kamu nggak bisa ngerubah roh. Hanya Tuhan yang bisa. Tugasmu cuma satu. Memperbaharui mind. Katakan pikiran. Katakan pikiran. Mind. Saya ketemu banyak orang, saudara. Kenapa sih kamu gak diberkati? Kenapa? Dia tanya, Pak, kenapa hidup saya gak berubah? Pak, kenapa hidup saya gak diberkati? Pikiranmu. Pikiranmu harus selaras sama Tuhan. Pikiranmu harus sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Lupa Allah jadi pendeta, Pak. Enggak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia harus menjadi seperti Yesus. Tadi di awal saya tuliskan begini, level up in Christ. Ini tema kami tahun ini. Tahun depan, living God purpose. Temanya udah keluar semua setahun. Ini level up in Christ. Gak sekedar level up, saudara. Level up dalam Tuhan. Mind. Bagaimana kita bisa berubah dalam budi kita, dalam pembaharuan kita. Perubahan pola pikir, perubahan nilai hidup, dan perubahan cara pandang. Penyembahan sejati mengubah kita, bukan hanya menghibur kita. Penyembahan itu bukan untuk menghibur, tapi harus mengubahkan kita. Efesus 4 ayat 23 berkata, diperbarui dalam roh dan pikiranmu. 2 Korintus 3:18 berkata, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Seseorang bisa pulang dari ibadah dan merasa, saya sangat diberkati. Tetapi di jalan, di rumah, dimanapun dia berada, berlaku tidak adil. Penyembahan sejati mengubah kita dari dalam. Bukan hanya memberi perasaan sesaat. Mind. Bagaimana caranya mengubah mind? Saya ingat dengan kata-kata Om Alex Abraham Tanusaputra. Bapak Ibu mungkin tidak mengenal Bapak Pendeta Abraham Alex Tanusaputra. Mungkin yang Anda kenal adalah kisah yang terakhir. Tapi kisah awal beliau banyak yang gak kenal. Saya adalah WL yang tidak boleh pensiun oleh Om Alex. Tapi saya memutuskan untuk meninggalkan pelayanan sebagai WL 2007. Karena papa saya meninggal. Dan papa saya menuliskan surat wasiat. Kalau aku meninggal, memang Filipus tidak mau jadi gembala menggantikan. Karena gereja ini di desa. Aku sudah bilang sama dia menolak. Tetapi kalau aku meninggal, aku hanya mau anakku Filipus. Papa saya punya 6 orang anak. Aku hanya mau Filipus Edi Indrayanto yang menggembalakan gereja ini. Jadi pada waktu meninggal, rame. Surat itu dibaca. Saya cuma nangis. Tuhan, haruskah pelayananku berhenti? Saudara, saya sangat famous loh, saudara. Sombong dikit boleh ya. Saya itu famous loh. Khotbah saya sebelum tahun 2007, 1 bulan saya khotbah 75 kali. Sampai anak saya yang nomor 2, yang waktu itu usia 7 tahun, dia bilang begini, saya gak mau jadi pendeta kayak papa. Karena papa tidak punya waktu buat anak-anak. Papa berangkat pagi, pulang menjelang pagi sudah berangkat. Itu anak saya nomor 2 namanya Joshua. Anda tahu hari ini apa yang dia lakukan? Dia jadi hamba Tuhan, dia jadi pelayan Tuhan. Saya nggak ngomongin nubuatan jadi hamba Tuhan, enggak. Dia jadi pelayan Tuhan. Dan dia dipercaya oleh perusahaannya. Baru selesai wisuda, karena waktu itu dia magang di sana, baru selesai wisuda. Waktu magang itu sampai ownernya dari Jakarta bilang begini, kamu kok bisa ngalahin manajer saya? Kamu kok bisa kerja ngalahin GM saya? Selesai lulus wisuda,
kamu masuk perusahaan. 6 bulan saja jabatanmu akan saya angkat tinggi. Hari ini jabatannya cukup tinggi saudara. Lalu hampir, ini sudah 1 tahun lebih dia bekerja. Hampir 3 bulan terakhir saya gak menemui dia di kamarnya. Sibuknya luar biasa saudara. Berangkat jam 8 pagi, pulang itu jam 3. Di kantor. Targetnya terlampaui semua saudara. Sampai saya waktu itu bilang gini, Jo punya waktu enggak kamu buat Bapak? Kita pergi makan yuk. Lalu kemudian saya akan menyimpan rekaman dia waktu umur 7 tahun. Jo lihat suara ini. 3 bulan ini Papa kehilangan kamu. Kamu enggak punya waktu buat kami makan sama-sama. Dia nangis saudara. Dia peluk saya, Papa minta maaf. Rupanya jadi laki-laki itu, Papa dulu saya pikir pelayan begitu banyak, itu meninggalkan kita. Tapi Papa itu bertanggung jawab. Berubah saudara. Karena 3 bulan itu dia putuskan berhenti pelayanan. Saya bilang, Jo, Papa bisa ganti semua gaji yang kamu terima dari perusahaan. Papa bisa ganti. Tapi berikan waktu buat kami ketika kami di WA Group. Ayo kita makan sama malam-malam ini. Sekali saja saya minta. Akhirnya hari itu dia berubah saudara. Memang kejar target. Tapi dia udah pulang. Lumayanlah, gak jam 3 pagi. Jam 10 malam saudara ya. Saya tunggu di tempat ngopi di rumah, di pavilion. Capek Jo? Yuk ngopi sebentar sama Papa. Ngobrolin tentang pekerjaan. Saudara saya gembala. Bukan cuma ngurusin jemaat, saya juga bekerja saudara. Itu sebabnya saya ngerti bagaimana pikiran, perasaan, kesibukan dari seorang pekerja. Tapi pesan saya, jangan lupa untuk terus menyembah kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi, saya rindu keluarga PCC hari ini. Ayo, main kita diubah lewat firman Tuhan. Kalau kita menyembah dengan benar, kita akan berpikir dan kita akan hidup seperti Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya masih punya waktu ya. Sampai jam berapa? Saya lupa ini. 30 menit sudah 40 menit kah? Diteruskan atau tutup saudara? Terus ya sebentar ya, 1 kali lagi sedikit. 1 slide saja, coba slide yang terakhir. Ada 2 slide lagi, percayalah saya nggak akan nambah lagi 2 slide. Oh no, slide sebelumnya. Ya, belum, lagi mundur lagi, kecepatan ya. Oke, bagaimana kita bisa menghadirkan hati di hadapan Tuhan? Respon dari penyembahan kita. Yang pertama, setiap kali kesempatan kita beribadah, setiap kali kita menyembah, mari hadirkan kesadaran bahwa kemurahan Tuhan sudah kamu terima. Maka kamu akan datang dengan hatimu, dengan cintamu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, amin, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari datang dengan kesadaran, katakan kemurahan. Engkau sudah menerima kemurahan Tuhan lebih dari
hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih. Banyak orang panik ketika Donald Trump bilang dan mengubah bea masuk impor 32%. Saya baca media sosial, saya baca di statusnya semua pengusaha, ngamuk-ngamuk di sini saudara itu. Marah kabeh saudara. Ya opo iki, ya opo iki, ya opo iki. Teman-teman di saham, wah ya opo iki. Wall Street jatuh, kok abe bingung saudara itu. Saya nggak pernah hati saya ada di sana saudara. Banyak orang percaya sama perkataan. Ini loh potongan-potongan. Wah ya tahun 2025. Wah nanti akan ada inflasi. Harga emas sekian. Ayo semuanya wis diomong sing ngopo ae lah. Dengar baik-baik. Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya. Aku memahkotai tahun dengan segala kebaikanku. Berkat-Mu mengeluarkan apa? Lemah. Ada kan itu Mazmur 65, bisa ditampilkan sebentar. Supaya Anda mengerti. Jangan lantas begini, ada pendeta ngomong begini, Anda percaya. Ada pendeta ngomongin begini, hei kalau perkataan saya nggak ada di Alkitab, nggak usah dipercaya. Karena saya nggak mau bicara yang di luar Alkitab. Karena bagi saya, sema kepada Tuhan, itu nomor 1. Amin. Saya nggak pernah takut, mau apapun, Donald Trump ngomong apapun. Pada waktu saya nyanyi kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Karena apa? Itu semua jatuh loh saudara. Semua nilai investasi jatuh. Tapi Anda tahu, karena hampir tiap hari saya nyanyi kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Tuhan tuh bilang, Pus, jual semua sahammu. Loh, kan lagi pas tinggi ini Tuhan. Jual semua kriptomu. Loh Tuhan, ini tinggi-tingginya loh. Seneng-senengnya jual. Saya taat sama Tuhan. Saya nggak taat sama siapapun. Saya jual. Sampai teman-teman di sekuritas. Pak, nggak salah Pak. Itu belum ada Donald Trump ngomong begitu saudara. Belum. Pas tinggi-tingginya. Lepas semua sudah. Lalu kemudian Donald Trump 2 hari kemudian ngomong itu saudara. Semua pada tangisan, nangis semua. Saya cuma ketawa, Tuhan begini ya caranya ya. Tiba-tiba dalam 2 minggu Donald Trump berubah. Tak tunda ya 90 hari. Naik kabeh saudara. Sing wis kadung rugi dan didol, nangis kabeh. Tapi sebelum naik, Tuhan ngomong, ini titik terendah, beli semuanya. Semuanya, semua beli saudara. Titik terendah, saya lihat perkembangannya trennya itu di titik terendah. Dalam 24 jam tidak ada perubahan, itu titik terendah. Beli semuanya. Apa yang saya jual, saya beli di harga bawah. Sekarang naik, saya bisa tersenyum. Tuhan itu luar biasa baik. Amin. Orang ngomong resesi. Orang ngomong jangan percaya firman Tuhan. Ketika kamu kenal Tuhan, anugerahnya sempurna, Dia akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa. Percayalah, hari ini boleh kelihatan sepi, tapi Tuhan tetap peliharamu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Makan masih 3 kali kan? Saya masih 1 kali saudara itu. Ya karena saya nggak boleh makan banyak-banyak katanya dokter. Saya kena OA saudara ya. Saya nggak pernah nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan aku melayani Engkau tapi saya kena OA? Saya orang yang tidak pernah menyalahkan Tuhan untuk semua yang terjadi pada hidup saya.
Karena bagi saya Tuhan terlalu baik. Lalu saya menyikapinya apa dengan OA kaki saya? Jangan diajak lari ya, tapi kalau diajak jalan oke, saudara ya. Jantung saya sehat, kaki saya aja lemah di kaki. Saya harus menurunkan berat badan, paling tidak mengurangi. Dan puji Tuhan sudah hampir 3 bulan terakhir berat badan saya stabil. Ya karena usia udah 53 nggak gampang. Tapi saya akan terus berusaha untuk kecil. Tapi saya takutnya begini, kalau nanti kecil Pak Filipus ya, kok berubah ya? Jangan sampai begitu ya. Nanti kalau tahun depan saya kecil seperti Opa, tetaplah saya tetap Filipus Edi, saudara. Dengan semangat yang tetap baru. Puji Tuhan, baik. Yang kedua, saudara, tawarkan hidupmu sebagai penyembahan. Bagaimana kita mengekspresikan hati kita kepada Tuhan? Tawarkan hidupmu sebagai penyembahan. Dan biarkan pikiranmu diperbaharui oleh firman Tuhan. Dunia membentuk kita dengan nilai-nilai egois, instan, penuh kompromi. Tapi firman Tuhan membentuk kita menjadi penyembah sejati yang hidup dalam terang firman-Nya. Setiap pagi saya memposting, saya pakai Alkitab bacaan 365 hari, saudara. Setiap hari ada beberapa pasal Alkitab dari kitab berbeda yang saya baca. Saya posting. Saya bukan cuma mau pamer, enggak. Saya mau menginfluence banyak orang untuk suka baca Alkitab. Anda baca Alkitab bukan supaya jadi pendeta, supaya pikiranmu selaras dengan pikiran Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan, dan manakah yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Baca Alkitab itu penting. Seperti buku, seperti mobilmu yang baru kamu beli. Ada manual book. Bagaimana kamu bisa tahu mobil ini jenis listrik ini, apa kelebihannya, mobil ini bensin, solar, semua ada. Termasuk mobil klasik yang saya bawa pada hari ini, saudara. Itu masih ada manual booknya. Setiap problem di mobil itu saya nggak tanya bengkel dulu, saya baca dulu. Ini kok ada nyala ini kenapa ya? Cek, oh ini, coba dicek, saya turun. Saya senang otomotif, saudara. Berobos dulu, cek, oh ini. Oh saya nggak bisa melakukan, saya baru ke bengkel. Di bengkel saya bilang, Pak buka yang ini saja. Pasti ada problem di sini. Klik, begitu dibuka, ya di situ memang problemnya. Semua kita tahu dari manual book. Orang percaya manual booknya apa, saudara? Alkitab. Bukan primbon, bukan horoskop, bukan feng shui, tetapi Alkitab. Katakan Alkitab. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Sarji. Alkitab itu buku kita, makanya 25 tahun terakhir saya nggak baca buku rohani, saudara. Saya khotbah di Jakarta, baru pertama kali khotbah di gereja itu, jemaatnya sekali ibadah 6-7 ribu, saudara. Malam seperti kemarin saya makan sama Pak Sarji, tapi ini makan dengan gembalanya dan dengan beberapa tamunya, pengusaha yang akan bayari, karena itu satu porsinya 2,5 juta, Pak. Tapi bukan itu tujuan makan saya. Lalu dia datang, "Hei Filipus, saya baru ketemu pendeta ini. Tapi logatnya Surabaya. Aku ya wong Surabaya. Sopo ya wong iki ya?" Sudahlah, kenalan, duduk. Ya apa kabari Surabaya. Memang kerik gini, saudara ya. Terus dia ngomong begini, "Wah, aku lihat gerejamu ya, wah luar biasa ya. Kon khotbah iku lho, wacaanmu apa? Bacaanmu apa?" Lah pendeta ya ngomong, "Ya puji Tuhan 25 tahun terakhir saya nggak baca buku rohani, cuma Alkitab." Pikirku gini, wah top, nggak ngono saudara, goblok. Kon maca Alkitab tok goblok. Kon nek pendeta maca Alkitab tok goblok. Ping 3 saudara. Saya isa pulang. Tapi istri saya nyaduk kaki saya. Kamu hamba di sini. Kamu bukan bos, hamba. Tuhan mau meninggikan kamu. Goblok loh. Ayo coba kalau Anda ketemu tak goblok-goblok no gitu. Pak Sarji bisnis apa Pak? Oh bisnis konstruksi, goblok Pak. Loh. Gak main saham, goblok Pak. Loh. Tersinggung loh dia. Loh aku dingunuk no saudara. Tapi kaki saya diinjek sama istri saya. Dia tulis di WA, ya kata-katanya tadi, kamu hamba, hamba tidak punya hak. Kamu akan dipermuliakan Tuhan.
pagi itu ibadah harusnya 3 kali. 3 kali itu jadi 1 kali, saudara. Kenapa? Semua orang dilawat. Saya nggak khotbah, kan khotbahku goblok, saudara ya. Tak nyanyi, saudara itu ya. Tuhan melawat 3 kali ibadah. Orang yang ibadah pertama nggak pulang sampai jam 6 sore. Wong rebah kabeh di penuh Roh Kudus, saudara. Itu kejadian di Jakarta. Besoknya jadwal saya makan kan dengan orang lain. Gembalanya melo. Dia peluk saya, sorry ya. Aku sudah ngoblokno kamu. Telat. Wingi ku tak ampuni. Ya, kalau dia baru sadar, gak apa-apa. Tuhan baru menyentuh hidupnya. Sekali lagi saya mau katakan, siapa yang mau diubah dirinya dengan firman Allah, baca, maka kamu akan bisa menyenangkan Tuhan. Mari.